Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Putriyanti. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai input dan output pada bahasa pemrograman Python. Yang pertama, memasukkan data dengan input. Kita bisa saja menetapkan nilai atau data dalam variabel di awal pembuatan program. Namun bagaimana jika nilai atau data masukan tersebut sering berubah-ubah? Solusinya adalah dengan menggunakan fungsi input. Dengan menggunakan fungsi input, kita bisa memasukkan data secara manual dengan papan ketik kita tanpa perlu mengubahnya secara langsung melalui kode sumber programnya. Fungsi input akan memberi jeda atau menghentikan sementara program sampai kita memasukkan data ke dalamnya. Ketika data sudah dimasukkan, selanjutnya program akan berjalan kembali dan kemudian memproses data inputan kita tadi. Supaya mengetahui maksud dari inputan yang dibuat, kita bisa tambahkan placeholder di dalam fungsi input. Contoh fungsi input yaitu seperti gambar ini dan gambar ini. Selanjutnya, konversi tipe data dalam input. Data yang kita masukkan dengan fungsi input akan berupa string, sedangkan bila ingin menggantinya dengan integer, misal, gunakan fungsi konversi tipe data. Seperti halnya gambar kode program ini. Jadi, ketika data dalam fungsi input akan dikonversi ke integer seperti contoh di atas, maka semenjak itu data atau nilai yang kalian masukkan harus berupa bilangan bulat, tidak bisa selain itu. Jika masih membandel, maka akan terjadi error. Selanjutnya, menampilkan keluaran dengan print. Setelah data dimasukkan lalu diproses, bagaimana cara kita mengetahui hasil dari pemrosesan tersebut? Atau bagaimana sih komputer dapat memberitahukan hasil keluaran program pada usernya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, gunakan fungsi print. Contohnya seperti kode program pada gambar ini. Tahukah kalian bahwa fungsi print juga dapat menginformasikan pada kita versi Python yang digunakan suatu program? Jadi, jika kalian menemukan program dengan deklarasi print di dalamnya, maka dapat dipastikan program tersebut sudah menggunakan versi Python 3 ke atas. Sedangkan, jika di dalam program tersebut ditemukan deklarasi print tanpa tanda kurung, maka dapat dipastikan program tersebut menggunakan Python versi lama, Python 2.7 ke bawah. Selanjutnya, parameter dalam print. Fungsi print sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa parameter atau opsi di antaranya, seperti contoh kode program ini, yaitu terdapat objek, di mana apapun yang nantinya akan dicetak jumlahnya bisa lebih dari satu. Selanjutnya ada sep. Sep merupakan karakter pemisah atau separator untuk memisahkan antara objek, defaultnya spasi. Terus selanjutnya ada end, karakter akhir atau penutup yang akan dicetak, defaultnya new line atau /n. Selanjutnya ada file. File ini merupakan lokasi di mana objek akan dicetak, defaultnya layar atau sys.stdout. Terus selanjutnya ada flash, untuk menentukan objek keluaran ingin di flash atau tidak, defaultnya false. Selanjutnya, pemformatan string dalam print.
Pemformatan merupakan cara kita untuk membuat sebuah pengaturan format string ketika data hasil keluaran akan dicetak atau ditampilkan ke layar. Ia sering digunakan untuk menggabungkan isi dari suatu variabel dengan teks string. Ada dua cara pemformatan dalam Python. Cara pertama merupakan cara baru dengan menggunakan fungsi format. Contoh kode program untuk pemformatan string dalam print seperti gambar ini. Sedangkan yang kedua adalah cara lama dengan menggunakan simbol %. Contoh penggunaannya seperti gambar kode program ini. %s mewakili tipe string, %i mewakili tipe integer, dan %f mewakili tipe float atau menampilkan hingga 6 digit angka di belakang koma. Itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan penerapannya langsung dalam aplikasi PyCharm. Di sini saya akan mempraktekannya langsung. Contoh penerapan input dan output di Python. Yang pertama, memasukkan data. Untuk memasukkan data, kita dapat mengetikkan angka sama dengan input. Untuk hasilnya yaitu print angka dan nama. Untuk memasukkan data ini saya membuat dua, yaitu angka dan nama. Itu langsung kita jalankan saja kodenya yang sudah saya buat sebelumnya. Langsung saja kita dapat memasukkan angkanya, yaitu misalkan 4, maka hasilnya 4. Terus selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nama Anda. Dan akan menampilkan nama yang Anda ketikkan barusan. Terus selanjutnya ada konversi tipe data dalam input. Untuk konversi tipe data dalam input ini sebelumnya saya sudah menjelaskan, di mana hasilnya ini berupa string. Untuk mengubah hasilnya ke bentuk integer, kita harus memasukkan integer. Nah, apabila kita sudah mengkonversikannya ke bentuk integer, maka otomatis hasilnya hanya bisa berupa bilangan bulat saja. Dan apabila kita memasukkannya ke bilangan desimal, maka itu akan terjadi error. Langsung saja kita jalankan kode program yang sudah saya buat. Kita diminta untuk memasukkan angka, misalnya kita masukkan angka 5, dan hasilnya yaitu akan menampilkan hasil 5. Karena ini sudah dikonversi ke bentuk integer, apabila kita jalankan dan kita masukkan misalkan 4,5, maka hasilnya akan error, karena integer ini hanya bisa menghasilkan bilangan bulat saja. Selanjutnya ada menampilkan keluaran dengan print. Di sini pada kode program ini saya sudah membuat nama mahasiswa, dan inilah fungsi print. Print ini akan menampilkan nama mahasiswa
yang di atas ini. Untuk itu langsung saja kita jalankan kode program yang sudah saya buat ini. Nah, di sini maka akan menampilkan nama saya. Untuk selanjutnya ada parameter dalam print. Untuk parameter dalam print, saya belum membuat contoh untuk kode programnya, tetapi yang jelas di parameter dalam print ini ada terdapat objek, terus ada shape, terus ada end, terus ada file, dan ada flash. Untuk selanjutnya ada pemformatan string dalam print, dimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dalam formatan string dalam print ada dua cara. Yang pertama fungsi format, dan yang kedua menggunakan persen. Di sini saya sudah membuat dua contoh kode program. Yang pertama yaitu dengan menggunakan fungsi format, dan yang kedua menggunakan fungsi persen. Untuk melihat hasilnya langsung saja kita jalankan. Nah, untuk contoh yang pertama ini saya menggunakan format. Misalkan masukkan nama siswa, masukkan umur siswa, nah di sini untuk menampilkan hasil dari data yang kita inputkan dengan menggunakan fungsi format ini. Terus contoh kode program yang selanjutnya saya menggunakan persen. Kita misalkan masukkan nama siswa, masukkan umur siswa, masukkan tinggi badan, masukkan berat badan, nah di sini juga akan menampilkan hasil yang hampir sama dengan contoh kode program yang pertama. Cuma di sini yang membedakan adalah penggunaan format dan persen saja. Mungkin itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.